Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi bersama dengan Bu Ulfah, tema 4, subtema 2 tentang kalimat saran dan membuat kalimat saran dari teks, gambar, lisan, dan peta pikiran kelas 3 SD. Anak-anak, mari kita mengingat kembali materi tentang kalimat saran. Kalian masih ingat tidak apa ya saran itu? Saran adalah pendapat atau usul, anjuran, ataupun cita-cita yang dikemukakan seorang mengenai suatu hal untuk dipertimbangkan. Kemudian kalimat saran itu apa ya? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, usul, anjuran, nasihat, ataupun cita-cita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalimat saran memakai kata-kata sebaiknya, seharusnya, ataupun hendaknya. Dalam memberikan kalimat saran, kita harus memakai kata-kata yang baik, sopan, melihat situasi dan kondisi, memakai kata-kata maaf sebelum memberikan saran. Lalu, kita dapat memberikan kalimat saran di mana saja ya? Ada yang tahu tidak? Mari kita simak bersama penjelasan dari Ibu ya. Pertama, kita akan belajar menulis kalimat saran berdasarkan teks. Apa ya artinya? Artinya, setelah kita membaca suatu teks dengan teliti, lalu kita dapat menuliskan kalimat sarannya. Nah, coba kalian bacalah teks berikut ini ya. Judulnya, Sekolah yang Bersih dan Sehat. Sekolah yang bersih dan sehat merupakan tempat yang baik untuk belajar. Sekolah yang sehat adalah sekolah yang bebas dari polusi dan kotoran. Polusi udara dapat ditimbulkan dari pembakaran sampah, asap rokok, dan bau dari sampah yang menumpuk. Semua warga sekolah bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan sekolah dengan cara piket kelas, membuat larangan untuk tidak merokok di lingkungan sekolah, mengubur sampah bukan dengan membakarnya. Dengan cara-cara ini diharapkan lingkungan sekolah menjadi bersih dan sehat. Nah, sekarang kalian coba tuliskan 3 kalimat saran berdasarkan teks tersebut. Apa ya teks kalimat sarannya? Nah, coba kalian perhatikan. Yang pertama, sebaiknya piket kelas dilaksanakan sebaik-baiknya. Yang kedua, seharusnya dibuat larangan untuk tidak merokok di lingkungan sekolah. Yang ketiga, hendaknya sampah-sampah dikubur bukan dibakar supaya tidak menjadi polusi udara. Yang kedua, kita akan belajar menyatakan kalimat saran secara lisan. Artinya, setelah kita mendengar permasalahannya, kita dapat menulis atau menyatakan kalimat saran secara lisan atau berbicara secara langsung. Coba kalian simak dengan teliti teks yang akan Ibu bacakan. Kemudian nanti kalian bisa menuliskan kalimat sarannya ya. Judulnya, Menjaga Kebersihan Kantin Sekolah. Salah satu tempat di lingkungan sekolah adalah kantin sekolah. Kantin sekolah didatangi para murid saat jam istirahat. Ada siswa yang membeli makanan dan minuman. Tetapi di kantin sekolah tersebut tidak disediakan tempat cuci tangan dan tempat sampah, sehingga setelah bel masuk kantin, sekolah menjadi kotor dan berantakan karena sampah yang berserakan. Sekarang kita akan menulis kalimat sarannya, yaitu yang pertama, sebaiknya kantin sekolah menyediakan tempat cuci tangan. Yang kedua, seharusnya para murid membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, hendaknya para murid menjaga kebersihan kantin sekolah. Yang ketiga, kita akan mencoba menuliskan masalah dan kalimat saran dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk bagan atau diagram. Coba kalian perhatikan peta pikiran dari masalah dan kalimat saran berikut ini. Permasalahannya yaitu Siti melihat Lani.
Lani terlihat lemas dan pucat saat jam belajar di kelas. Apa ya kalimat saran untuk Lani? Yang pertama, sebaiknya Siti bertanya keadaan Lani saat itu. Saran yang kedua, seharusnya Siti memberitahukan keadaan Lani saat itu kepada bapak atau ibu guru yang ada di kelas. Yang ketiga, hendaknya Siti mengantarkan Lani ke ruang kesehatan atau UKS, unit kesehatan siswa. Saran keempat, sebaiknya Siti menemani Lani sampai Lani diobati atau dijemput oleh orang tuanya. Yang keempat, kita akan belajar menulis kalimat saran berdasarkan hasil pengamatan. Artinya, setelah kita melihat atau mengamati sebuah gambar ataupun suatu peristiwa, kita dapat menuliskan kalimat saran berdasarkan gambar tersebut. Coba kalian amati gambar di samping ini dengan teliti dan tuliskan kalimat sarannya ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, coba ini ada kelas yang berantakan, kotor, dan kemudian ada sampah di mana-mana. Papan tulisnya juga ada tulisannya. Kira-kira kalimat saran yang cocok untuk gambar ini apa ya? Yang pertama, sebaiknya kita harus selalu menjaga kebersihan ruang kelas. Yang kedua, seharusnya kita membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, hendaknya kita merapikan kelas secara bersama-sama. Nah, sampai sini penjelasan dari Ibu sudah jelas atau belum? Mudah ya membuat kalimat saran itu? Jika belum jelas, kalian boleh mengulangi video dari Ibu ini lagi ya. Terima kasih. Sekian pembelajaran dari Ibu. Jaga selalu kesehatan kalian ya, dan tetap semangat belajarnya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, subscribe, and share. Thanks for watching. Wassalamualaikum.